Shalom, jumpa lagi dalam program Ngopi Bareng Pendeta Esra Alfred Soru. Shalom kakak. Shalom. Kembali kita akan berdiskusi, ini masih berkaitan dengan perkembangan corona yang terjadi. Dan sehubungan dengan perkembangan corona ini, banyak sekali orang-orang yang mengkait-kaitkan corona dengan akhir zaman. Ya. Secara khusus dengan antikris. Nah, ini banyak sekali beredar di medsos. Ada beberapa orang yang mengkait-kaitkan dan saya mendapat beberapa pesan ini. Untuk itu hari ini mungkin kita perlu membahas bersama kakak bagaimana pandangan kakak terhadap pesan-pesan yang beredar di medsos ini. Di mana corona dikaitkan dengan Akhir zaman secara khusus antikris. 666. Oke, baik. Oke, jadi ini ada yang pertama. Bunyi pesannya seperti ini. Percaya atau tidak itu hak Anda. Mari kita coba bermain angka. Corona berjumlah 6 huruf. C abjad ke-3, O abjad ke-15, R abjad ke-18, O abjad ke-15, N abjad ke-14, A abjad ke-1. Jika dijumlahkan, 3 ditambah 15, ditambah 18, ditambah 15, ditambah 14, ditambah 1, sama dengan 66. Dan 66 ini digabung dengan jumlah huruf corona, 6 huruf, sehingga menjadi 666. 666 ini merupakan angka antikris. Apakah angka dari hasil ini merupakan angka kebetulan? Wahyu 13 ayat 18 mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Oke. Ini pesan yang pertama. Menarik. Menarik ya, 666 dikaitkan dengan corona. Yang kedua, bunyi pesannya itu seperti ini. Misteri COVID-19. Jadi tadi corona, sekarang COVID-19. Ya. Berdasarkan perpaduan angka Romawi dan Latin, COVID-19 itu dikatakan perpaduan dari angka Romawi dan Latin. C sama dengan 100. O sama dengan 0 lebih besar 60 atau 6 adalah angka manusia. V 5. I 1, D 500, jumlah 666. Tanda pemisah sekaligus penghubung. 19 adalah terdiri dari 1 dan 9. Angka 1 adalah angka pertama sama dengan alfa, angka 9 adalah angka terakhir sama dengan omega. Tanda antikristus, waspadalah, waspadalah. Ini dua pesan yang beredar. Kira-kira bagaimana menurut kakak kita menyikapi adanya pesan-pesan ini? Kalau kita belajar doktrin akhir zaman, akhir zaman itu nama doktrinnya adalah eskatologi. Eskatos bahasa Yunani itu artinya terakhir. Jadi eskatologi itu artinya ilmu tentang atau ajaran tentang hal-hal atau perkara-perkara terakhir. Terakhir di sini maksudnya akhir zaman. Nah, kalau kita melihat minat orang atau respon orang terhadap eskatologi, itu sebenarnya terbagi dua macam. Pertama ada yang namanya eskatofobia. Eskatofobia itu adalah orang yang terlalu takut bicara akhir zaman. Jadi dia mau bicara hal apa saja tapi jangan bicara akhir zaman. Kalau akhir zaman agak ngeri-ngeri gitu ya. Jadi tidak mau bersentuhan dengan segala macam hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Eskatofobia. Tapi ada yang tergolong eskatomania. Ini orang yang hobi sekali bicara akhir zaman. Pokoknya dia omong apa saja, ujung-ujungnya akhir zaman. Ya. Nah, termasuk hobi sekali menghubungkan segala sesuatu. Makanya corona juga dihubungkan dengan akhir zaman. COVID-19 juga akhir zaman. Lihat awan bentuk Yesus di langit itu akhir zaman. Tsunami akhir zaman. Pokoknya semua apa saja dihubungkan dengan akhir zaman. Namanya eskatomania. Nah, jenis-jenis seperti ini yang menghubungkan corona dan COVID-19 dengan
antikris. Nah, ini kategorinya adalah eskatomania. Nah, sebentar saya akan menjelaskan dua isi pesan itu. Tapi satu hal yang kita perlu ketahui adalah bahwa metode menghitung nama orang dengan menggunakan angka-angka tertentu itu memang bukan metode baru. Ini metode sudah sangat tua dan ini disebut sebagai metode gematria, ya. Metode gematria ini didasarkan pada angka-angka ekuivalen dalam abjad-abjad Ibrani, Yunani, Latin. Jadi gini ya, orang dulu kalau mau menghitung sebuah angka, mereka bisa hanya pakai nama huruf saja. Dan ada angka-angka ekuivalen, misalnya dalam abjad Ibrani, ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet. Nah, Alef itu angkanya 1. Bet, huruf kedua dalam abjad Ibrani itu angkanya 2. Gimel angkanya 3, Dalet angkanya 4, dan seterusnya. Kalau saudara semua boleh melihat gambar di bawah ini adalah angka ekuivalen dalam abjad Ibrani. Nah, tapi hitungannya bukan kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tidak ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200. 300, 400, dan seterusnya. Jadi, angkanya begitu. Nah, dengan angka semacam itu, maka dengan angka ekuivalen dari huruf-huruf dalam abjad-abjad itulah, maka kita bisa membuat perhitungan bilangan nama itu berapa. Ya, misalnya kalau kita mengacu pada abjad Latin, ya, misalnya A itu 1, B 2, C 3, D 4, terus sampai huruf terakhir Z 28. Ya, maka bukan 28, 26 huruf, tapi angkanya sampai 10 jadi 20. Ya, 30, 40 jadi 100. Nah, maka dengan perhitungan semacam itu, jadi misalnya nama saya Esra, E itu adalah 5, lalu S itu 100, R itu 90, lalu A itu kembali 1. Jadi Esra itu 196. Lalu nama saya yang kedua, nama tengah itu Alfred. A itu 1, L 30, F 6, R 90, E 5, D 4. Maka 136 jumlahnya. Lalu marga saya itu Soru, maka S itu 100, O 60, R 90, U 300. Maka total 550. Maka 196 tambah 136 tambah 550, totalnya 882. Karena 882 bukan 666, maka Esra Alfred Soru bukan antikristus. Cara gitu. Nona Daud, tinggal dihitung berapa. Kalau 666 berarti antikris. Res Guinta, hitung saja. Nah, itu namanya metode gematria. Tapi pertanyaan kita sekarang adalah bahwa apakah pada waktu Rasul Yohanes berbicara soal angka antikristus ini yang disebut 666, apakah Yohanes memang memaksudkan itu dihitung dengan metode gematria ini? Itu jadi pertanyaan. Kalau memang Yohanes memaksudkan demikian, kita boleh menghitung-hitung. Tapi kalau Yohanes tidak memaksudkan begitu, maka semua metode gematria dipakai hitung-hitung antikristus menjadi salah. Ya. Nah, menurut saya sih Yohanes tidak mungkin menggunakan metode gematria. Apa alasannya? Pertama adalah bahwa kita harus menyadari angka 666 yang dibicarakan sebagai lambang dari antikristus itu ada dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah salah satu kitab yang sifatnya simbolik. Dan hampir semua angka di dalam kitab Wahyu tidak bisa diartikan harfiah. Ya. Itu adalah angka-angka simbolik, sehingga kita kalau menggunakan metode gematria, kita sudah mengharfiahkan angka-angka itu. Sifat kitab Wahyu tidak.
Rasanya aneh bahwa semua angka di dalam kitab Wahyu itu bersifat simbolik, lalu sampai pada angka yang paling penting ini 6, kok sifatnya harfiah. Rasanya mustahil. Kedua adalah bahwa kalau kita menggunakan metode gematria untuk menghitung angka 666, maka kita akan mendapati bisa terlalu banyak kemungkinan orang-orang jumlah angkanya adalah 666. Nah, ini jadi masalah. Nah, kalau kita melihat sepanjang sejarah saja, saya mencatat ada banyak orang yang pernah dianggap sebagai antikristus karena nama-nama mereka setelah dihitung-hitung jumlahnya 666. Ya, misalnya itu pernah ada Paus. Ya, Paus pernah dihitung jadi 666, lalu mereka bilang Paus itu antikristus. John Knox juga pernah dihitung 666, maka John Knox adalah antikristus. Martin Luther pernah dihitung, lalu disebut Martin Luther itu antikristus. Napoleon Bonaparte pernah dihitung, lalu angkanya 666, lalu Napoleon itu adalah antikristus. Juga Paus Benedictus IX itu pernah dihitung juga 666 juga, lalu dikatakan dia adalah antikristus. Kaisar Caligula, Kaisar Trajan, Kaisar Julian juga pernah disebut sebagai antikristus. Bahkan Muhammad yang adalah nabinya orang Islam itu juga pernah dihitung-hitung, totalnya 666, lalu Muhammad adalah antikristus. Ya. Dan banyak seperti itu. John F. Kennedy, mantan presiden Amerika, pernah dihitung juga. Bill Gates, ya, Bill Gates yang Microsoft itu pernah dihitung juga 666. Nah, maka di sini ini menjadi aneh. Tapi mungkin kita bertanya, mengapa sampai kok nama-nama itu kok bisa jadi 666 itu apa? Nah, disinilah kelemahan metode gematria yang mencoba mencocokkan. Ada seorang ahli mengatakan bahwa orang terbiasa atau berusaha untuk menghitung sedemikian rupa supaya musuh bebuyutannya itu tepat angka 666. Maka ada banyak metode untuk dipakai supaya mencapai angka 666 itu. Misalkan, kalau contoh saya tadi ya, kalau Ezra Alfred Soru ternyata tidak cocok ini, maka Sorunya dibuang, tinggal Ezra Alfred saja supaya pas. Ya, tapi kalau Ezra Alfred juga ini masih belum pas, mungkin Ezra Alfred S. Atau kalau tidak pas juga mungkin ditambah Pendeta Ezra Alfred Soru. Pokoknya ditambah, dikurang atau dimodifikasi supaya pas. Nah, itu kelemahan di dalam sejarah di mana orang menggunakan metode gematria untuk menghitung-hitung angkanya pas. Nah, itu terjadi misalnya pada waktu Perang Dunia, ada orang menghitung angka nama Hitler untuk menjadikan Hitler menjadi antikristus. Maka dia menggunakan abjad Latin. Tapi kalau abjad Latin itu kan A1, B2, C3. Tapi kalau hitung begitu, maka nama Hitler tidak akan bisa dapat 666. Bagaimana supaya nama Hitler menghasilkan 666? Maka dia tidak mulai dengan A itu 1. Dia mengubah A menjadi 100. Ya, A menjadi 100, B 101, C 102 dan seterusnya. Diubah perhitungannya sehingga akhirnya Hitler itu menjadi H itu 107. Lalu I 108, T 119, L 111, E 104, R 117. Totalnya 666. Maka Hitler antikristus. Maka di sini ini perhitungannya diubah, ya. Metodenya. Angka ekuivalennya diubah nilainya supaya membuat Hitler menjadi 666. Salah satu kaisar Romawi yang dianggap sebagai antikristus adalah Kaisar Domitianus. Namanya Domitianus. Tapi begitu dijadikan Domitianus tidak pas 666. Supaya bikin pas, maka US di belakang dibuang. Kaisar Domitian. Nah, begitu Kaisar Domitian pas 666, maka jadilah Domitian itu adalah antikris. Kaisar Nero pernah dianggap antikris karena mereka hitung
Kalau hitung Nero, N-E-R-O, tidak pas. Maka mereka tambah N. Karena dikatakan bahwa Kaisar Nero juga bisa namanya adalah Kaisar Neron. Tapi setelah Neron, ternyata tidak pas juga. Karena tidak pas, maka ditambah di depan Kaisar. Neron Kaisar atau Kaisar Neron, pas. 6. Nah, itu model seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Karena itulah maka dengan metode gematria semacam ini rasanya itu membuka peluang terlalu banyak supaya mencap siapa saja yang menjadi musuh bebuyutannya menjadi antikristus. Maka jelas bahwa ini pasti salah. Dan karenanya kita harus menolak metode gematria ini, atau harus menafsirkan bahwa pada waktu Yohanes itu bilang angka antikristus 666 itu tidak dimaksudkan dengan perhitungan gematria. Jelas sampai sini? Jadi Ya. sebenarnya bagaimana kita memahami ini 666? Tadi kan sudah disinggung ya bahwa kalau kita bicara soal angka-angka dalam kitab Wahyu, itu angka-angkanya sifatnya simbol. Ya, angka-angkanya itu simbol. Maka kita memang harus memahami 666 itu dengan makna-makna simbolik. Nah, karena itulah dibilang bahwa kalau siapa berhikmat, dia bisa mengetahui bilangan binatang itu, ya. Nah, karena itu maka kita juga harus melihat bahwa simbol-simbol itu mungkin satu hal yang perlu ditambahkan di sini adalah begini ya, bahwa angka 666 itu kan angka untuk antikristus, dan dikatakan bahwa para pengikut antikristus akan diberikan angka itu. Seringkali kita lihat yang ini pokoknya heboh sekali dapat angka 666, antikristus gitu. Yeah. Maka terlalu alergi dengan angka 666. Kalau ada plat nomor 666, ini mobil antikristus. Ya. Dulu sungguh-sungguh. Pada waktu saya masih di gereja Agape dulu, ya. Ada seorang datang pada saya. Ya, tahu ya? Coba periksa nomor HP-nya. Tahu. Penginjil Ellen sekarang. Ekornya tuh kan ada 666. Yeah. Lalu ada orang datang bilang, ke Esra, bagaimana tuh hamba Tuhan tuh kok model kayak begitu? Kenapa? Masa hamba Tuhan kok nomornya antikris? Kenapa memangnya? Coba lihat periksa nomor. Saya buka nomor ekor, ternyata 666. Ini masa hamba Tuhan pakai nomor antikris? Nah, ini yang semua 666 akhirnya menjadi dalam tanda petik dicurigai sebagai antikristus. Nah, itu karena mereka memahami angka ini secara harfiah. Padahal tidak. Sekarang coba lihat. Di dalam kitab Wahyu, kalau pengikut antikristus itu ada tandanya. Pengikut Kristus juga ada tanda. Ya. Pengikut Kristus juga ada tanda. Coba kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 3 dan 4. Coba Tres baca. Wahyu 7, 3, 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ya, ini bilang meterai ya. meterai. Meterai itu tanda. Ini sama seperti kita kalau di kampung-kampung, kalau ada sapi, mau tahu sapi itu miliknya Esra Soro, ada cap meterai ES. Nah, di sini dikatakan untuk hamba-hamba Allah ada meterai di mana? Dahi. Dahi. Berarti untuk hamba-hamba Allah kita harus ada cap di sini. Nah, apakah benar secara harfiah bahwa besok kita semua ada cap di dahi? Kan tidak. Kita tidak pernah mengartikan bahwa tanda untuk para hamba Allah yang di dahi itu harfiah. Lihat lagi Wahyu pasal 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Nah, di dahi mereka tertulis namanya, nama Kristus dan nama
Bapaknya. Apakah itu berarti bahwa kita betul-betul dicap di sini? Hampir tidak ada penafsir yang menafsirkan ayat-ayat ini sebagai harfiah. Padahal ini juga tanda di dahi. Kalau begitu, mengapa tanda di dahi 666 kita harus artikan bahwa betul-betul ada 66? Di lengan betul-betul ada 666 di sini. Tidak, kalau yang bagian ini tanda untuk pengikut Kristus, kita tidak mengartikan harfiah tapi simbolik. Hal yang sama harus berlaku bahwa untuk antikristus tidak berlaku harfiah tapi simbolik. Nah, kalau begitu sekarang gini, apa artinya simbol apa ini? Iya, Nah, terlalu panjang untuk dijelaskan karena di dalam alam berpikir orang Yahudi, orang Ibrani, itu setiap angka itu ada makna tersendiri, ya. Angka 1, 2, 3, 4. Nah, terlalu panjang untuk saya jelaskan semua. Tapi saya hanya mau katakan bahwa angka 6 itu karena manusia dicipta pada hari ke-6, maka dalam alam berpikir orang Ibrani, 6 itu adalah angka manusia. Seorang manusia disimbolkan dengan angka 6. Oke, jelas? Ini manusia nih ya, 6. Bagaimana kalau manusia itu mau meningkatkan dirinya, mau membesarkan dirinya, mau mengangkat dirinya, meninggikan dirinya? Kalau manusia itu mau mengangkat, meninggikan, menambahkan dirinya, maka dia sendiri angkanya 6. Untuk menambahkan dirinya, maka dia mesti 6. Maka sekarang dia jadi manusia hebat, ya, karena sudah 6. Tapi dirasa masih kurang, tambah lagi. maka dia tambah lagi 6. Ya, 3 itu angka sempurna. Maka kalau sudah triple 6, itu artinya manusia itu sudah mengembangkan dirinya, mengembungkan dirinya sampai pada batas kesempurnaan yang bisa dia berikan. Makanya tidak ada 6. Bukan 4 kali, cukup triple. Karena triple itu artinya sempurna. Ya, maka 6 3 kali, triple 6 artinya inilah batas kebesaran, kekuasaan, kemampuan seorang manusia di dalam meninggikan dirinya. Nah, tapi 6 berdekatan dengan 7. Dan 7 itu angka Allah. Karena Allah berhenti dan menguduskan semuanya pada hari ke-7. Ini sesuai alam berpikir orang Yahudi. Ya, asing bagi kita untuk memikirkan itu, tapi kita kan menafsirkan Alkitab yang pertama-tama diberikan pada orang Yahudi, ya harus begitu. Nah, kalau 7 itu adalah angkanya Allah, 6 ini di bawah. Maka pada waktu si 6 ini mengembungkan dirinya menjadi 66, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah mau menyaingi dan menyingkirkan 7. Dia belum bisa mencapai 7, dia kembungkan lagi 6. Tapi Allah yang ada pada angka 7 adalah Allah yang sempurna juga. Maka Allah itu dalam kesempurnaan 3 kali, triple 7, 7. Maka 6 sampai batas maksimal tidak pernah bisa menggeser 7 yang adalah milik Allah. Nah, harus dipahami seperti itu. Nah, bahwa penafsiran seperti ini bisa dipertanggungjawabkan terlihat dari bahwa antikris yang dibicarakan dalam Alkitab itu adalah anti, itu bisa berarti melawan dari bahasa Yunani, bisa berarti menggantikan atau menggeser, hendak menggantikan. Kalau kita lihat ciri-ciri antikristus yang dibicarakan dalam kitab suci, memang cirinya adalah mau melawan Allah, mau mengganti posisi Allah, mau menggeser Allah. Ya, coba kita melihat dalam nubuatan tentang antikristus di Daniel pasal 8. Ayat 11, ayat 23 dan ayat 25. Coba terus baca. Daniel 8, 11, 23, 25. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan diri. Dia membesarkan dirinya. Ini manusia ya, membesarkan diri. Terus? Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkan. Tempatnya itu tempatnya Tuhan. Ya. Tempatnya yang kudus dirobohkan. Berarti memang ada upaya untuk merobohkan
tahta Tuhan untuk menggantikannya. Ini antikristus. Terus ayat 23. Maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. 25. Ia akan membesarkan dirinya Iya. dalam hatinya. Dia membesarkan dirinya. 6. Terus Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. dia bangkit melawan raja segala raja. Dia bangkit melawan Allah nih. Melawan Kristus ini. Ini ciri antikristus, yaitu mau melawan dan mau menggeser posisinya Allah atau Kristus. Coba juga Daniel pasal 11 ayat 36. Raja itu akan meninggikan dan membesarkan dirinya Oke. terhadap setiap Allah. Meninggikan, membesarkan dirinya terhadap, Setiap Allah. setiap terus Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ini kitab Daniel pasal 11-nya adalah nubuat tentang antikristus. Ya. Jadi jelas bahwa ciri dari antikristus ini dua, yaitu apa? Membesarkan diri. Membesarkan diri atau meninggikan diri dan melawan Allah atau mau menggeser Allah. Dia lakukan itu dengan cara membesarkan diri. Nah, Yohanes membahas ini di dalam makna-makna angka-angka simbolik. Seorang manusia, angka manusia 6, mengembangkan diri menjadi sampai pada titik maksimal, yaitu triple 6 untuk menggeser Allah yang ada pada 777. Jadi memang seharusnya dibaca 666, triple 6, bukan 666. Itu makna simbolik. Jadi kalau kita bertanya, siapa sebenarnya antikristus itu? Akan datang seorang yang akan meninggikan dirinya. Dia seorang manusia biasa yang akan meninggikan dirinya, membesarkan dirinya, begitu menyombongkan dirinya, dan dia berpikir dia bisa melawan Allah, melawan Kristus, dan melawan para pengikut Kristus. Itulah makna 666. Itu makna simbolik, bukan makna harfiah. Maka dengan demikian semua pandangan yang beredar terkait dengan 666 yang memaknainya secara harfiah otomatis keliru. Nah, setelah kita memahami itu, saya mau kembali pada persoalan kita pertama tadi ya. Corona yang tadi Nona sudah baca, coba baca hitungannya bagaimana? Corona, C abjad ketiga, Ya, O abjad ke-15, R abjad ke-18, O abjad ke-15, N abjad ke-14, A abjad ke-1. Dijumlahkan menjadi 66. ya. Lalu 66 ini digabung dengan jumlah huruf corona 6. Sehingga 666. nah, ditambah dengan tadi COVID-19 itu ya. Pertama itu memang mereka sudah hitung gematria. Dan tadi saya sudah tunjukkan bahwa ini bukan harfiah. Kalau harfiah kita bisa hitung secara gematria. Tapi kalau 666 bermakna simbolik, maka hitungan gematria pasti salah. Kedua, coba sekarang Tres baca Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, sekarang gini. Baiklah dia menghitung bilangan binatang itu. Binatang di sini bukan harfiah. Bukan betul-betul binatang kayak anjing, babi, bukan. Ini antikristus. Dan antikristus disebut sebagai binatang. Jadi ini binatang, ini simbol, bahasa simbol. Tapi antikristus sendiri seorang manusia. Ya, kalau kita lihat nanti di 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, seorang antikristus. Kalau seorang antikristus, makanya dilanjutkan karena bilangan itu apa? Tres? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Itu bilangan manusia. Sekarang corona itu manusia. Bukan. COVID itu manusia. Virus. Harusnya mereka rubah, sebab bilangan itu adalah bilangan Virus. seekor virus kah, atau sebuah virus kah, atau apa? Ya, ini bilangan manusia. Nah, kenapa dihubungkan dengan ini virus? Saya jelas dari situ saya jelas salah.
Ya. Oke. Kembali ke tadi corona, hitung C apa? Corona C3, Corona. O15, R18, O15, N14, A1. Oke, dia pakai abjad apa? Abjad Latin. Latin yang biasa. Pertanyaan kita, dasar apa pakai abjad Latin? Dasarnya Kenapa tidak abjad Ibrani? Karena ini orang Yahudi. Atau kenapa tidak abjad Yunani? Karena ini teks Alkitab ditulis dalam Yunani. Kenapa abjad Latin? supaya pas 66. Karena kalau Ibrani atau Yunani pasti salah. Ya. Jadi harus pakai Yunani. Dasar apa? Itu hal pertama yang harus dipikirkan. Kedua, 6 dia dapat dari hitungan angka ekuivalen. Tapi 6 yang ketiga, dia mengambil dari jumlah huruf. Dasar apa memakai jumlah huruf? Ini rekayasa sendiri, ya. Mencari akal sendiri supaya sampai pada 666. Jadi menurut saya ini suatu perhitungan yang mengada-ada. Ya. Mengada. Ini termasuk eskatomania. Jadi apa yang mestinya tidak pas juga dicari akal supaya pas, supaya muncul 666. Itu yang model kayak tadi tuh. Ya, supaya dapat 66 tambah di sini kurang, tambah gelar, potong nama atau apa sih. Pokoknya dicari akal supaya pas 666. Dan ini rumus dari mana angka ekuivalen ditambah jumlah huruf. Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Coba baca yang kedua tadi. COVID-19. C, ini perpaduan Romawi dan Latin. Nah, itu lagi. Pertanyaan kita adalah dasar apa dia memadukan antara Romawi dan Latin. Ya. Padahal kalau untuk orang Yahudi mestinya Ibrani. Kalau pakai teks Alkitab mestinya Yunani. Tapi ini dia Romawi dan Latin. Nah, sekarang gini, orang Romawi itu hurufnya huruf apa? Kalau orang Romawi pakai huruf apa? Huruf Romawi, bukan. Orang Yunani pakai alfabet Yunani. Orang Ibrani pakai alfabet Ibrani. Orang Romawi pakai alfabet apa? Latin. Maka abjad Latin itu dipakai oleh orang Romawi. Nah, terus kenapa dia bandingkan Romawi dengan Latin? Kalau Romawi itu dia pakai di sini karena abjadnya Latin, tapi yang disebut Romawi ini angka, bukan abjad. Ya, angka. Nah, masalahnya bagaimana dia menghubungkan angka dengan abjad? Kalau mau hitungnya konsisten, ya angka-angka semua, abjad-abjad semua. Kenapa pada COVID-19 ya, C-nya itu pakai abjad, ya, tapi nanti V-nya angka. Itu pakai angka. Ini sudah tidak konsisten dalam perhitungan. Maka ini terlalu terlihat jelas, ini terlalu mengada-ada. Ya, terlalu mengada-ada. Terus nanti apa? COVID itu O-nya 0. Nah, kenapa dia O dia hubungkan dengan 0? Karena sama-sama bulat kan? Nah, karena sama-sama bulat. Nah, jadi akhirnya O diubah menjadi 0. Terus tahu-tahu kenapa bisa jadi 60? Itu berarti bahwa dia menafsirkan karena angka 6 itu adalah angka manusia, 0 dia pindahkan ke belakang. Jadi tahap pertama O dia ubah jadi 0. Habis itu 0 dia geser ke belakang 6. Dia mendapatkan angka 6 di situ dari mana? Supaya digandeng dengan angka 0. Nah, ini kan rekayasa supaya bisa mencapai angka 666. Ini terlalu naif sekali nih ya. Oke. COVID I-nya juga 1, Kak. Romawi. 1, ya. Angka. Itu pakai angka, ya. Pakai angka Romawi lagi. Ya, jadi dia bermain antara angka dan abjad. Angka dan abjad, dan itu perhitungan yang tidak konsisten. Ya. Terus 19? 1 dan 9. Oke. 1 angka pertama alfa, 9 angka terakhir omega. Oke. Kalau itu 19. Ingat bahwa COVID-19, 19 dihubungkan situ tuh sebenarnya singkatan dari kependekan dari tahun 2019.
Ya, kenapa? Di situ hanya singkat 19. Aslinya 2019. Terus kalau pakai asli 2019 artinya apa? Ini repot ini ya. Lalu kalau itu 19, kenapa harus dasar apa dibedakan 1 pisah dengan 9? Ya. 1 lain, 9 lain, 19 lain. Dasar apa harus dipisahkan? Nah, ini hanya dia terpaksa harus memisahkan untuk mendapatkan bahwa angka 1 itu adalah angka pertama, hurufnya alfa. Alfa itu abjad Yunani. Tadi di atas dia pakai Latin dan Romawi. Kenapa sekarang lari ke Yunani? Jadi kelihatannya dia bermain enak saja, mulai dari Latin, Romawi, Yunani, apa pokoknya yang penting bisa nyambung, ya, bisa nyambung. Nah, tapi oke lah, kalau mau pakai Yunani, angka pertama alfa, tapi 9, dia bilang apa? 9 apa? Angka terakhir sama dengan omega. Kalau dia pakai Latin, huruf terakhir itu omega, tapi bukan angka 9. Angka 9 dalam abjad Yunani itu bukan omega, itu iota. Ya. Jadi kelihatannya dia tidak peduli itu apa, yang penting terakhir. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 terakhir. Nah, terakhir dihubungkan dengan angka terakhir, dihubungkan dengan huruf terakhir menjadi omega. Ya. Nah, jadi di sini menurut saya ini perhitungan mengada-ada saja. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, kalau dapat WA ya yang mengait-ngaitkan itu, pikir pakai otak. Baik-baik dulu ya. Karena terlalu banyak kaum eskatomania ini yang beredar, termasuk di kalangan para pendeta juga yang belajarnya kurang bagus, ya, lalu suka cari sensasi, ya, begitu dapat sesuatu usaha hubungan antikristus, maka segala macam cara yang mereka pakai jurus kutu loncat sini, loncat Latin, loncat Yunani, pokoknya semua diupayakan supaya bisa menghasilkan 66 dan 666 dan bikin sensasi antikristus, ya. Jadi sekali lagi kita percaya ada antikristus akan datang. Sekarang kita belum tahu dia siapa, tapi satu hari dia akan datang, dan angka 666 itu adalah angka seorang manusia yang meninggikan diri. Maka kalau dikatakan pengikut antikristus itu akan didahi, mereka akan ada tanda 666, lalu di sini juga ada 666, jangan dimaknai harfiah. Yang bilang ada pakai chip lah, sudah disuntikan lah, apa segala macam, tidak bersifat harfiah. Maksudnya apa? Adalah bahwa kalau ditaruh di sini artinya otak kita itu adalah otak yang melawan Allah. Pikiran kita adalah pikiran yang melawan Allah. Pikiran manusia yang berusaha semaksimal mungkin melawan Allah. Kalau angka itu ada di lengan kita, maksudnya kekuatan kita akan dipakai untuk melawan Allah. Maka sang antikristus dan seluruh pengikutnya yang mendapatkan cap meterai 666 dengan seluruh pikiran dan kekuatan mereka akan berusaha melawan dan menggeser Kristus dan para pengikut Kristus. Makanya mereka disebut sebagai anti-Kristus. Nah, itu maknanya. Nah, biarlah dengan apa yang saya jelaskan ini bisa mencerahkan kita supaya tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang spekulatif, yang sensasional, dan tidak didasarkan pada studi Alkitab yang baik. Oke, jelas? Sangat jelas. Oke, baik. Nona, silakan. Demikian penjelasan dari Pendeta Ezra Afedsoro. Kiranya penjelasan ini bisa berguna buat kita, dan sebaiknya ketika kita menerima pesan di medsos, jangan langsung kita ikut dan percayai apa yang tertulis, tetapi kita perlu untuk diteliti lebih dalam. Baik, saudara-saudara, terima kasih untuk perhatian semua, dan biarlah acara ini jadi berkat bagi kita sekalian. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.